7 tokoh paling mengerikan sepanjang sejarah. Vlad III atau yang lebih dikenal dengan julukan Vlad the Impaler adalah penguasa Wallachia, di mana sekarang bagian dari Romania pada abad ke-15, yang terkenal karena penyiksaan, mutilasi, dan pembunuhan massal terhadap pasukan Utsmani. Kemampuan militer Vlad memang patut diacungi jempol, tetapi kekejaman dan kegemarannya dalam melakukan eksekusi dengan cara yang kejam membuat ia terkenal sebagai salah satu pemimpin paling berdarah dingin dalam sejarah. Dari sekian banyak metode penyiksaan, penyulaan menjadi salah satu pilihan utama baginya. Buat kalian yang belum tahu, penyulaan merupakan teknik penyiksaan mirip kalau kalian lagi bikin kambing guling. Vlad diduga pernah menyula 20.000 orang di tepi sungai Danube. Tentara Utsmani pun sempat mundur setelah melihat puluhan ribu mayat tersebut. Ibarat hutan mayat manusia, semuanya ditusuk, ditancapkan, dan seperti pohon-pohon yang banyak. Tak hanya itu, menurut beberapa laporan, Vlad makan dengan santai di antara ribuan mayat yang tertusuk itu. Bahkan sesekali ia mencelupkan rotinya ke dalam darah korbannya tersebut. Grigori Rasputin adalah seorang biarawan dan tabib Rusia yang memproklamirkan diri sebagai orang suci yang berteman dengan keluarga Nicholas II, kaisar terakhir Rusia, dan memperoleh pengaruh yang cukup besar di akhir kekaisaran Rusia. Pada saat itu Rasputin menyebarkan doktrin bahwa keselamatan sejati hanya bisa didapat melalui kesenangan dalam dosa. Rasputin memiliki daya tarik sebagai seorang penipu dan dilaporkan sangat senang saat mempermalukan wanita bangsawan dengan membuat mereka menjelati jari-jarinya setelah mencelupkannya ke dalam sup. Dia dituduh telah memperkaos seorang biarawati dan memakai wanita prostitusi saat memberi nasihat pada Tsarina di siang bolong. Lalu karena khawatir Rasputin akan mengarahkan Rusia menuju bencana, pada tahun 1916 kelompok konspirator aristokrat meracuni dia dengan sianida. Namun ternyata pada saat itu Rasputin masih bisa selamat hingga kemudian para pria dilaporkan menembaknya beberapa kali dan kemudian memukulinya sebelum membuang tubuhnya ke sungai Neva. Kematian Rasputin sepertinya terlambat untuk menyelamatkan keluarga kerajaan dari bencana yang akan terjadi, karena Tsar Nikolai II, Tsarina, dan 5 anaknya kemudian dibunuh pada tahun 1918 selama revolusi Bolshevik berlangsung. Tokoh ini merupakan seorang pembunuh berantai terkenal yang menghabiskan awal karirnya sebagai penipu asuransi sebelum kemudian pindah ke Illinois pada tahun 1893. Di sanalah Holmes membangun apa yang disebutnya sebagai kastil, sebuah penginapan tingkat 3 yang dia ubah menjadi tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Beberapa kamar dilengkapi dengan lubang intip tersembunyi, lalu ada saluran gas, pintu perangkap, dan lapisan kedap suara. Sementara yang lain menampilkan lorong-lorong rahasia dan tangga yang mengarah ke jalan buntu. Ada juga parasut berpelumas yang mengarah ke ruang bawah tanah, tempat Holmes memasang meja bedah, tungku, dan bahkan rak abad pertengahan. Baik sebelum dan selama Pekan Raya Dunia, Holmes mengarahkan banyak korban, yang kebanyakan korbannya itu para gadis ABG ke sarangnya untuk membuat mereka sesak nafas dengan gas beracun. Kemudian setelah itu, ia akan membawa mereka ke ruang bawah tanah dan akan dijadikan sebagai bahan eksperimen-eksperimen mengerikan. Setelah itu, dia kemudian akan membuang mayatnya ke tungku atau mengulitinya dan menjual kerangkanya ke sekolah kedokteran. Holmes kemudian dihukum karena pembunuhan 4 orang, tetapi dia sendiri mengakui setidaknya telah melakukan kasus pembunuhan sebanyak 27 kali sebelum akhirnya digantung pada tahun 1896. Setelah itu, kastil milik Holmes itu kemudian diubah menjadi museum, namun bangunannya terbakar sebelum tempat itu dibuka untuk umum. Elizabeth Báthory adalah seorang wanita bangsawan Hongaria yang dikenal sebagai pembunuh berantai wanita paling gila dalam sejarah. Sepanjang akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Elizabeth Báthory dilaporkan telah memikat banyak petani muda ke istananya dengan janji pekerjaan yang bergaji tinggi sebagai pelayan. Nah, setelah terjebak di kastilnya, para korban ini kemudian akan mengalami penyiksaan yang saking kejamnya tidak dapat digambarkan lagi. Menurut beberapa sumber, korban tersebut akan dipukuli atau ditusuk dengan jarum, sementara yang lain ditelanjangi dan dibiarkan membeku di salju. Menurut laporan, Báthory bahkan mandi dengan darah dari korbannya itu, dan ia percaya bahwa dengan hal itu akan membuat kulitnya bersinar dan semakin awet muda. Báthory diduga telah mengkill sebanyak 80 gadis petani, meskipun jumlah sebenarnya menurut para peneliti diperkirakan mencapai 600 orang. Dia akhirnya bisa dihentikan saat mulai mengincar gadis bangsawan.
Lalu pada tahun 1611, dia dikurung di dalam kastilnya sendiri dengan sedikit makanan, hingga akhirnya ia pun meninggal 4 tahun setelahnya. Pada tahun 1888, distrik Whitechapel di London dicekam oleh laporan tentang pembunuh berantai yang menguntit di jalan-jalan kota. Pembunuh itu dikenal senang memikat pelacur ke tempat-tempat gelap sebelum menggorok leher mereka dan secara sadis memotong-motong tubuh mereka dengan pisau pahat. Antara bulan Agustus dan November 1888, 5 pejalan kaki juga ditemukan dijagal di ujung distrik timur yang memicu kegilaan media dan pemburuan di seluruh kota. Ia awalnya dikenal sebagai pembunuh Whitechapel, namun seiring dengan berjalannya waktu ia mendapat julukan yang mengerikan, yaitu Jack the Ripper. Tanpa teknik forensik modern, polisi era Victoria saat itu bingung untuk menyelidiki motif kejahatan dari Ripper. Selain itu, bukti dari para saksi juga ternyata seringkali bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah membunuh korban terakhirnya pada 9 November, Jack pada saat itu tiba-tiba menghilang dan kasusnya tidak pernah muncul lagi seperti ditelan hantu. Kasus ini akhirnya ditutup pada tahun 1892, tetapi Jack the Ripper tetap menjadi sumber penelitian yang tak lekang oleh waktu. Teori-teori terkenal menunjukkan bahwa pemahaman Jack tentang anatomi dan pembedahan yang baik menunjukkan bahwa ia mungkin adalah seorang tukang daging atau ahli bedah. Sepanjang penyelidikan, lebih dari 100 orang tersangka yang diduga merupakan sosok Jack telah diusulkan, dan istilah Ripperologi bahkan telah diciptakan untuk menggambarkan studi kasus ini. Rais adalah seorang bangsawan, prajurit, dan pendamping Joan of Arc dari abad ke-15 selama Perang 100 tahun. Karena telah berkecimpung di dunia militer, membuat Rais mendapatkan banyak pujian, sehingga dengan reputasinya yang terkenal dan gaya hidupnya yang mewah, dapat menyembunyikan sisi gelap yang mencakup tuduhan fanatisme, pemerkosaan, dan juga pembunuhan. Mulai tahun 1430-an, Rais dilaporkan mulai menyiksa dan secara brutal telah mengkill anak-anak kecil. Banyak di antara mereka merupakan anak lelaki petani yang datang ke istananya untuk bekerja sebagai pelayan. Nah, pada saat itu setelah melakukan pelecehan terhadap para pelayan itu, Rais konon akan mengkill mereka dengan memotong leher mereka, atau mematahkan leher mereka dengan pentungan, yang lain dipenggal kepalanya, dan yang lain ada juga yang dipotong-potong. Tak hanya itu, Rais bahkan diketahui selalu mencium kepala para korban yang sudah meninggal itu. Rais melakukan kebiasaan sadis ini sampai tahun 1440 ketika ia menyerang seorang pendeta karena sengketa tanah. Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan pihak gereja yang meluncurkan penyelidikan dan akhirnya mengungkap segala kebusukannya. Sebuah pengadilan terkenal terjadi di masa Rais, di mana Rais didakwa melakukan pembunuhan, sodomi, dan dituduh melakukan alkimia serta ritual syaitan lainnya. Hingga akhirnya dia pun mengaku telah mengkill sebanyak 140 anak-anak. Dikisahkan Rais kemudian digantung hingga kemudian ia meninggal dan dibakar pada Oktober 1440. Dari tahun 1483 hingga 1498, Thomas de Torquemada memimpin Inkuisisi Spanyol, pengadilan Katolik yang terkenal kejam yang digunakan untuk mengadili para ahli bid'ah dan orang-orang yang tidak menganut Katolik. Untuk memaksakan keyakinan mereka, para korban dikenakan hukuman mengerikan, termasuk pencekikan atau diregangkan di atas rak. Sebagai biarawan Fransiskan, Torquemada adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur kembali inkuisisi dan memasukkan berbagai kejahatan seperti penistaan agama, riba, bahkan sihir. Torquemada juga memerintahkan pengusiran ribuan orang Yahudi, Muslim, dan kulit hitam yang semuanya dia yakini akan mencuri kemurnian spiritual Spanyol. Mereka yang masuk agama Kristen pada saat itu kemudian diizinkan untuk tetap tinggal, namun mereka berisiko disiksa atau dieksekusi jika mereka mencoba mempraktikkan keyakinan mereka secara rahasia. Beberapa sumber mengatakan sekitar 2.000 orang pada saat itu telah di-kill pada masa pemerintahan Torquemada sebagai Grand Inquisitor, dan kebanyakan dari mereka di-kill dengan cara dipenggal atau dibakar di tiang pancang.